Terima kasih. Pak Mendagri, saya persilakan. Baik, rekan-rekan ingin menambahkan, pertama mengenai masalah logistik ya. Logistik ini kalau untuk beras, itu sebetulnya di gudang-gudang persediaan beras kita kan relatif cukup. Karena dari 1,3 juta ton dari bulan Agustus lalu yang cadangan di Bulog yang harus dikeluarkan tuh sampai dengan Desember untuk beras SPHP itu masih ada yang baru keluar kira-kira 800.000 sampai 900.000 ton. Artinya cadangan masih ada 600.000 ton. Nah, saya waktu itu di Lok Semawe kita berusaha, ini kan daerah terkunci karena jalan-jalan putus, jembatan putus, beras sudah menipis. Nah, kemudian kita mau mencoba untuk nyari beras dari Medan atau dari Riau dan kemudian dari Banda Aceh. Tapi setelah saya datang ke Lok Semawe ternyata ada di gudang Bulog 28.000 ton untuk konsumsi Lok Semawe, Aceh Utara, Biren yang tiga-tiganya terkunci. Dan jadi sebetulnya nggak perlu ngambil beras ke tempat lain, itu cukup untuk 9 bulan itu. Nah, sehingga akhirnya mereka bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana. Itu bisa dikeluarkan unlimited. Sepanjang ada surat permintaan dari kepala daerah dan kemudian kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Mentan, Pak Amran. Dan setelah itu dieksekusi oleh Bulog. Nah, alhamdulillah kami sudah koordinasi dengan Bapak Mentan, Pak Amran, terima kasih sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Beliau hanya memerlukan surat saja dan suratnya cukup dengan menggunakan soft copy WA, WhatsApp. Setelah itu Pak Mentan langsung akan memforward kepada Dirut Bulog, Pak Rijal. Kita ada koordinasi juga. Dan Pak Rijal akan sudah Zoom meeting dengan seluruh daerah yang terdampak. Jadi tolong rekan-rekan kepala daerah, banyak nggak tahu ini mungkin. Rekan-rekan kepala daerah yang terdampak, ya tolong lihat kondisi cadangan yang ada di gudang Bulog. Kalau seandainya itu ada, tinggal buat surat saja kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Amran, melalui WhatsApp bisa, kalau enggak melalui saya juga bisa. Nanti saya forward kepada Pak Amran, dan setelah itu nanti langsung kepada Bulog. Bulog akan langsung mengeksekusi. Jadi sepanjang ada surat itu langsung dieksekusi hari itu juga. Dari pengalaman kasus Lok Semawe itu hanya kurang dari 24 jam 100 ton langsung dikeluarkan oleh Bulog. Dan itu sangat membantu sekali. Demikian juga yang ada persediaan minyak. Saya tahu bahwa minyak juga ada problem. Jadi minyak juga sama kalau menggunakan mekanisme yang sama, yaitu persediaan minyak kita yang ada di Bulog gudang Bulog. Yang kedua, untuk saya tahu di daerah-daerah juga selain masa pangan dan pakaian itu adalah BBM. BBM saya kira Pak SDM sudah langsung, Pak Balil turun bersama Pertamina, SKK Migas semua bergerak untuk memetakan daerah-daerah yang kurang dan segera melakukan supply. Karena daerah-daerah yang terisolir terutama mereka sangat membutuhkan sekali, baik untuk genset maupun untuk kendaraan. Kalau minyak, saya datang waktu di PD Jaya itu ada pompa bensin yang tutup karena sudah habis. Yang ada pun panjang sekali antriannya. Tapi setelah diturun dari Pertamina, kemudian dari instruksi dari Menteri SDM Pak Balil itu sudah berkurang ya, karena adanya dropping. Nah, yang ketiga berikutnya adalah saya mendapat keluhan dari rekan-rekan kepala daerah karena ini sudah akhir tahun, anggaran BTT mereka biasanya kalau darurat begini menggunakan belanja tidak terduga, rata-rata sudah sangat tipis sekali ya, paling itulah andalannya mereka. Oleh karena itu saya kemudian membuat surat edaran yang sudah kami keluarkan tanggal 1 Desember kemarin kepada, dan saya sudah Zoom meetingkan dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ini waktunya, ini sekaligus momentum ini saya sampaikan, inilah waktunya bagi rekan-rekan kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain, karena ini bisa terjadi di mana aja, kapan saja. Bagi daerah-daerah yang kuat-kuat masih, saya tahu ada yang punya simpanan, ya
silakan waktunya untuk membantu, baik langsung tidak langsung. Sudah ada yang sudah memberikan. Saya tahu Ibu Kofifa sudah langsung berangkat ke Sumut, ke Medan, ya. Dan kemudian 2 hari lalu beliau memberikan bantuan dalam bentuk barang. Kemudian yang di Gubernur Bengkulu juga sudah melalui Basnasnya itu 3 miliar sudah diberikan kepada daerah terdampak. Sulawesi Selatan 1,5 miliar, terima kasih. Kaltara 1 miliar. Saya membayangkan bahwa kita ada 552 provinsi kabupaten kota. Kalau bisa tolong saling solidaritas, ini akan sangat bisa meringankan. Dengan surat edaran yang kami buat Mendagri tanggal 1 Desember itu menjadi payung hukum bagi rekan-rekan kepala daerah untuk bisa menghibahkan langsung, mentransfer langsung hibah dengan dasar surat edaran itu. Jadi saya mohon maaf, momentum ini saya mohon kepada rekan-rekan kepala daerah saling solidar satu sama lain. Kemudian yang terakhir, kami juga sudah dengan izin dan sudah saya sampaikan kepada Pak Menseknek, Pak Mensekap, tanggal 1 Desember kami melaksanakan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga. Yang kita antisipasi adalah satu bencana, termasuk juga Natal dan Tahun Baru yang tidak lama lagi. Ya, ada unsur di situ selain potensi bencana, kemudian transportasi, keamanan, kemudian juga demand terhadap pangan akan tinggi selain masalah mobilitas masyarakat untuk berlibur atau merayakan Natal dan Tahun Baru dengan seluruh Forkompinda. Jadi saya mohon kepada rekan-rekan jajaran Forkompinda, mohonlah untuk segera melakukan konsolidasi karena kami sudah sampaikan kemarin lakukan rapat konsolidasi seluruh provinsi, kabupaten kota, Forkompinda untuk memetakan persoalan-persoalan termasuk persoalan-persoalan bencana dan antisipasinya di wilayah masing-masing. Demikian itu, terima kasih. Betul Pak Seksa, silakan. Izin Pak Menko dan Bapak-Bapak sekalian, saya izin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab tadi beberapa pertanyaan. 1, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Armia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk-truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi, swasta, dan sebagainya yang bahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, update sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan pengenangan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan pengenangan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Oke, terima kasih. Pak, untuk bantuan dari luar negeri,
Taleng gratis semuanya. Presiden akan mengusulkan ada rencana yang belum dapat Pak. Mereka katanya menghalangi jalan Pak. Supaya buat itu nggak bisa.